selamat siang saya ucapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya untuk Dokter Fitri, apakah sudah bergabung bersama kita? Ya, sudah. Selamat siang. Iya. Selamat siang, Dokter. Apakah suara saya terdengar jelas, Dok? Terdengar jelas. Baik. Sambil menunggu teman-teman untuk masuk ke ruangan Zoom meeting, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Yang pertama, untuk seluruh peserta webinar wajib untuk menonaktifkan suara ya, supaya nanti suara yang ada di ruangan Zoom meeting tidak terpecah, sehingga ada satu suara saja yang terdengar. Dan nanti sebelum kegiatan Zoom meeting kita Pasien baru. dimulai, Sudah ada perkembangan. yang pertama itu Ada kemajuan ya, Bu ya? Diterusin ya, Bu? Nah, iya. Yang pertama nanti akan ada penyampaian materi terlebih dahulu dari narasumber kita, dari Dr. Fitri Hartanto, spesialis anak konsultan. Semangat lagi ya, Bu. Selanjutnya akan sesi tanya jawab. Nanti setelah pemaparan materi ada sesi tanya jawab yang akan seluruh peserta bisa tanyakan melalui kolom chat yang ada di ruangan Zoom. Nah, nanti setelah pemaparan materi, Bunda-bunda sahabat Kusuma boleh untuk menyampaikan apa saja yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa ya untuk absensinya, ya seluruh peserta wajib untuk mengisi absensi. Dan tentunya nanti setelah kegiatan Zoom meeting berakhir, dari tim panitia juga telah menyediakan door prize ya untuk 4 orang pemenang. Ada berupa voucher OPPO atau GoPay sebesar 100.000 untuk 4 orang pemenang. Masing-masing 100.000. Nah, untuk seluruh peserta webinar diharapkan untuk mengikuti dari awal sampai selesai. Dan diharapkan seluruh peserta bisa memperhatikan tata tertib yang telah saya sampaikan tadi, sehingga nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, ini sebelum kita mulai kegiatan, terlebih dahulu kita mungkin berdoa dulu, Dok. Kita minta pertolongan Tuhan menyertai kegiatan webinar kita minta kelancaran. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, di sini kita akan melihat profil dari narasumber kita karena ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka kita tidak sayang. Nah, jadi supaya kita sayang, jadi saya mengajak teman-teman untuk melihat profil dari narasumber kita. Nama Dr. Fitri Hartanto, spesialis anak konsultan. Jadi tempat lahirnya di Semarang, tanggal 21 Desember 1968. Alamatnya Jalan Bukit Agung Blok L 38, RT RW 0304, Kelurahan Sumerboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Nah, untuk riwayat singkat pendidikan, kita semua bisa melihat ya begitu banyak pendidikan dan prestasi yang saat ini sampai sekarang ya, yang sedang maaf. Nah, jadi di sini kita bisa melihat untuk profil narasumber kita, biar ingat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa screenshot. Dan beliau merupakan salah satu dokter spesialis anak yang praktek di RSI Akusma Praja, dan untuk jadwal praktek beliau hari Senin dan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00. Oke, sekian perkenalan singkat kita.
Dan selanjutnya kita langsung saja nggih, Dok, untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh Dr. Fitri dengan topik kita pada siang hari ini, pentingnya stimulasi untuk mencegah keterlambatan perkembangan anak. Untuk waktu dan kesempatannya saya serahkan kepada Dr. Fitri. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul siang hari ini untuk belajar bersama dalam pendampingan putra-putri kita. Sahabat rumah sakit, ibu dan anak Rumah Praja, ayah bunda, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa seorang anak itu awalnya memang belum tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga orang tualah yang nanti akan mengajarkan anak itu bisa menjadi benar atau salah. Di saat kita mengajarkan yang salah, pasti anak juga tidak akan tercapai perkembangan yang optimal. Sedangkan kalau kita tahu yang benar seperti apa, maka anak-anak kita akan tercapai perkembangan yang optimal. Nah, izinkan saya sharing bersama ya mengenai stimulasi. Mbak Getty, slide saya sudah terlihat jelas? Sudah, Dokter. Sudah, suara saya sudah cukup terdengar? Sampun, Dokter. Sampun, ya. Baik. Saya dikasih waktu berapa lama ya? Bebas, Dok, sampai Bebas, sampai selesai. besok. Nggih. Sampai besok ya. Ya, baik ayah bunda. Kalau kita bicara mengenai perkembangan anak, tentu kita harus tahu bahwa waktu yang harus kita optimalkan itu kapan. Pemerintah sudah menganjurkan kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak itu di usia 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah kehidupan di dalam kandungan ditambah 2 tahun setelah dia lahir. Yang kita sebut sebagai periode emas. Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu adalah periode emas. Nah, apa yang harus kita optimalkan? Yang harus kita optimalkan adalah semua yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalisasikan perkembangan otaknya. Nah, perkembangan otak itu secara klinis ya, kita bisa melihat apakah perkembangan otak putra-putri kita itu optimal atau tidak adalah dengan mengetahui tonggak-tonggak perkembangan di setiap kelompok tonggak perkembangannya, ya, yang kita sebut sebagai milestone perkembangan. Jadi milestone perkembangan adalah kemampuan perkembangan anak yang harus dicapai dalam kelompok usianya. Artinya anak baru lahir apa sih yang mestinya dia harus bisa lakukan, ya, menyusu, ya, kemudian bergerak simetris, ya, kemudian dia nanti akan berespon. Nah, kemudian 3 bulan harus bisa apa? Orang tua harus memahami tonggak-tonggak itu supaya anak itu tidak sempat terlambat, ya. Karena dengan kita tahu 3 bulannya anak nanti harus sudah bisa apa, maka dari sejak awal kita harus lakukan latihan-latihan. Ini yang kita sebut sebagai stimulasi, ya. Tonggak 3 bulan pertama adalah anak harus sudah bisa tengkurap sendiri, ya. Kemudian pada saat dia berhadapan dengan orang lain,
dia akan mulai merespon dengan suara-suaranya. Jadi bukan kita yang ngajak ngomong duluan, tapi dia mulai ngajak ngomong duluan. Ya, kalau 1 bulan dia kita ajak ngomong duluan, dia baru berespon. Ya, namun 3 bulan dia yang ngajak ngomong duluan, ya dengan bahasanya dia. Ya, semakin kita respon, semakin dia ada komunikasi yang dijalin antara pengasuh dan anak. Nah, kalau kita bicara mengenai perkembangan dasar anak, maka jangan dilupakan bahwa anak itu mempunyai 4 kemampuan dasar yang semuanya ini harus kita stimulasi. Ya, kemampuan dasar gerak kasar atau motorik kasar, gerak halus atau motorik halus, bahasa, kemandirian, dan personal sosial. Jadi setiap bayi lahir jangan kemudian hanya dilihat anak sudah bisa tengkurap atau belum nanti 3 bulannya, ya. Anak sudah bisa respon interaksi atau belum bahasanya, tapi dilihat juga kemampuan dasar yang lain, bagaimana gerak halusnya. Pada saat ada kita, anak sudah mulai tangannya menuju wajah kita, ya. Kemudian mulai dia paham siapa yang di hadapannya, ya. Itu aspek sosial yang harus kita stimulasi, yang harus kita rangsang sejak lahir, ya, sehingga anak akan paham bahwa dia terdampingi dengan pengasuh yang sayang sama anak. Nah, jadi di setiap kelompok usia, maka tugas orang tua adalah mengenali keempat kemampuan dasar ini supaya di kelompok-kelompok usia itu selalu sesuai. Artinya, bayi baru lahir 0 bulan, keempatnya harus sesuai. 3 bulan, keempatnya harus sesuai. Ya, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, ya, 21 bulan, sampai 2 tahun. Ya, di periode emasnya itu akan sesuai di kelompok usianya. Begitu anak tidak sesuai, maka kita harus waspadai bahwa ada sesuatu yang menjadikan perkembangan anak ini tidak sesuai. Ya. Nah, pada saat kita melakukan stimulasi, maka yang harus kita perhatikan adalah prinsip-prinsip perkembangan. Ya. Sebetulnya milestone tadi, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, itu adalah milestone berdasarkan kajian-kajian penelitian di mana kemampuan anak di kelompok usia itu 90% itu sama, ya. Jadi sisanya itu variasi. Kalaupun belum mencapai, itu tidak akan jauh, ya, rentangnya. Kenapa? Karena itu sudah berdasarkan kajian penelitian. Dari kajian penelitian itu, maka perkembangan bisa kita ramalkan. Oh, pasti 3 bulan nanti anak sudah bisa tengkurap nih, ya. Nah, begitu ramalan kita meleset, kita harus melihat ada masalah apa, ya. Begitu juga setelah 3 bulan tercapai, pasti 6 bulan nanti anak kita udah bisa bolak-balik nih. Kalau belum bisa, pasti ada masalah yang harus kita cari. Yang kedua, bahwa perkembangan itu mempunyai tahap yang berurutan, ya. Jadi kalau dia ingin mencapai di kelompok usia perkembangan 12 bulan, maka dia harus bisa di kelompok usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ya, sebelum mencapai kelompok usia 12 bulan. Anak tidak akan melompat dari mulai 3 bulan langsung berjalan, ya, sesuai usia 12 bulan. Artinya melompat kelompok usia 6 bulan dan 9 bulan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengajarkan anak sesuai dengan tahapannya, ya. Yang ketiga, prinsip berikutnya adalah perkembangan pada tahap awal itu menentukan perkembangan selanjutnya.
Artinya kalau di usia 3 bulan ada masalah, pasti 6 bulannya tidak akan tercapai. Ya, begitu juga 6 bulan ada masalah tidak sesuai, pasti 9 bulannya tidak akan tercapai. Ya. Nah, ini karena memang prinsip perkembangannya tahap awal itu menentukan tahap berikutnya. Yang keempat, nah ini yang kita buat patokan ya untuk memberikan stimulasi motorik kasar. Bahwa perkembangan itu mempunyai pola yang menetap. Ya, pola yang menetap seperti apa? Pola yang menetap dari atas ke bawah, namanya cephalocaudal. Ya, dari atas ke bawah. Anak untuk bisa jalan, maka kepalanya harus keangkat dulu. Ya, tidak mungkin bayi baru lahir kita latih jalan langsung jalan. Ya, maka bayi baru lahir kita usahakan kepalanya terangkat dulu, kemudian dadanya terangkat, kemudian pinggulnya terangkat, baru dia akan mengangkat tubuhnya, melatih tungkainya. Begitu keseimbangan terjadi, maka dia baru bisa berlatih berjalan. Ya. Nah, ada beberapa istilah yang terkait dengan perkembangan. Ya, ada stimulasi, ada red flag, ada intervensi stimulasi. Ya, kita coba untuk memahami masing-masing. Stimulasi adalah usaha untuk menguatkan kemampuan perkembangan dasar sesuai kelompok usia dan merangsang kemampuan perkembangan satu kelompok usia di atasnya sehingga perkembangannya akan berlangsung secara optimal. Ya, sebagai contoh begini, anak usianya 0 bulan. Apa yang harus kita lakukan stimulasi? Latih usia 0 sampai 3 bulan sehingga di usia 3 bulannya perkembangannya tercapai. Ya. Kalau kita selalu melakukan hal itu, maka anak tidak akan pernah mengalami keterlambatan. Ya. Kemudian apa bedanya dengan intervensi stimulasi? Ya, intervensi stimulasi adalah pada saat anak usia 12 bulan, kemudian kita lihat ternyata kemampuan dasarnya di usia 3 bulan, maka kita tidak bisa melatih sesuai anak usia 12 bulan karena meloncat ya dua kelompok usia ini ya. Jadi kalau kita mau memberikan intervensi ya sebetulnya, maka satu kelompok usia di atas kemampuan dasarnya ya, sebagai contoh di sini anak usia 12 bulan kemampuan motoriknya sesuai usia 3 bulan. 12 bulan namun masih cuman bisa tengkurap ya. Apakah kita akan latih untuk berjalan? Tidak akan bisa. Ya, maka yang harus kita latih dulu ya adalah sesuai kelompok usia 6 bulan. Dengan cara apa? Dengan cara menguatkan bagian tulang belakang dari atas ke bawahnya, atau kita biasanya melatih dengan ongkong-ongkong ya, ongkong-ongkong ya, nanti ada contohnya. Jadi intervensi adalah memberikan stimulasi rangsangan satu kelompok usia di atas kemampuan dasarnya. Artinya kalau anak usia 12 bulan, kemampuan dasarnya di usia 3 bulan, maka intervensinya adalah satu kelompok usia di atas 3 bulan, jadi usia 6 bulan. Ya. Sedangkan red flag adalah batas usia terakhir kemampuan perkembangan yang seharusnya bisa dilakukan anak dalam kelompok usia itu. Ya, artinya begini, ya, anak usia 3 bulan. Jangan kita menunggu red flag terakhir kemampuan 3 bulan ini bisa tercapai baru kita stimulasi, itu adalah hal yang sudah terlambat. Jadi kalau kita ingin tahu red flag anak di usia 3 bulan belum bisa dilakukan adalah begitu usia 3 bulan anak ini kok kenapa nggak bisa tengkurap sendiri ya? Nah, artinya anak ini sudah sampai ke red flag-nya.
Dan itu merupakan suatu kegiatan yang sudah terlambat, ya. Kenapa? Karena begitu terlambat, maka anak ini kemampuan perkembangan ke depannya juga akan terlambat, ya. Sehingga yang harus kita lakukan lebih tepatnya adalah memberikan stimulasi daripada mengenali red flag dari perkembangan anak, ya. Nah, ini adalah tahap perkembangan bayi usia 1 sampai 24 bulan di semua aspek, ya, motorik kasar, halus, bahasa, personal sosial, ya. Nanti mungkin bisa saya kirimkan, ya. Di mana di motorik kasar awalnya, ya, 0 bulan atau 1 bulan tangan dan kaki bergerak simetris, usia 2 bulan mengangkat kepala, ya, 90 derajat, kemudian 3 bulan sudah bisa tengkurap sendiri, ya, dan lain-lain. Nah, apa syarat stimulasi yang tepat? Kalau kita bicara mengenai stimulasi yang tepat, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa stimulasi itu harus berdasarkan interaksi. Mainan apapun, semahal apapun, kalau kita berikan pada anak dan tidak ada interaksi, itu bukan stimulasi yang tepat. Ya. Kemudian harus dilakukan dengan kasih sayang. Ya, tidak bisa kita paksakan, nak kamu harus bisa ini. Ya, tidak. Nak, yuk belajar ini yuk. Papa contohkan. Ya, kemudian anak mencoba. Yang ketiga, tidak membahayakan anak. Artinya, kita harus mencari mainan-mainan atau barang-barang yang bisa kita gunakan untuk stimulasi yang tidak membahayakan anak. Ya, misalkan barang-barang yang mengandung bahan sintetik, ya, atau bahan-bahan yang mengandung barang-barang kimiawi yang sangat rentan terhadap kesehatan kulit anak atau hirupan anak, ya. Ini harus kita jauhkan, ya. Atau bahan yang tajam, ya. Ini juga harus kita jauhkan, ya. Berikutnya adalah bahwa apa yang kita gunakan untuk stimulasi, termasuk waktu, itu membuat anak nyaman dan menyenangkan. Jadi jangan sampai anak di dalam proses belajarnya itu merasa tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Sebagai contoh, anak baru saja bangun tidur, udah distimulasi, ya, itu namanya bukan stimulasi, ya. Kemudian sesuai kelompok usianya, artinya di dalam memberikan rangsangan, jangan kemudian kita berikan latihan-latihan melompati satu kelompok usia di atasnya. Misalkan tadi, ya, usia 6 bulan, diajarkannya usia 12 bulan. Ya, contoh motoriknya, belum waktunya jalan, dia masih merangkak, sudah diajarin berjalan. Atau belum waktunya duduk, udah diajarin duduk. Sehingga pasti ada gangguan, ya. Gangguan tulang yang namanya kifosis atau skoliosis. Bahasa juga, ya, belum waktunya usia 3 tahun sudah diajarkan bahasa lain, ya, bahasa Inggris misalkan, padahal di lingkungannya menggunakan bahasa Indonesia, itu sangat melompat jauh ke depan di dalam pembelajaran bahasa. Kemudian sesuai dengan prinsip perkembangan yang tadi, ya, sefalokaudal dan proximodistal, dari motorik kasar ke motorik halus dulu, ya. Kemudian jangan lupa di dalam setiap kita melakukan stimulasi, libatkan semua aspek perkembangannya. Jangan kita buat batasan, oh ini latihan motorik kasar dulu, besok latihan bahasa, besok lagi latihan motorik halus, ya. Jadi kalau bisa, satu waktu itu kita gunakan untuk merangsang semua aspek perkembangan anak.
Ini sebagai contoh ya untuk satu kemampuan motorik kasarnya. Bagaimana cara melakukan stimulasi ya. Saya contohkan untuk motorik kasar saja karena waktunya juga terbatas. Stimulasi berjalan ya. Sebelum anak berjalan, apa sih yang harus kita siapkan? Nah, ada tanda-tanda alami yang bisa kita kenali sebetulnya sebelum anak ini belajar berjalan ya. Yang pertama hilangnya refleks berjalan ya. Pada saat anak belum hilang refleks berjalan ya kita berdirikan kemudian kita taruh kok kakinya langsung menjauhkan dari lantai itu artinya anak ini masih mempunyai refleks berjalan yang harus mestinya hilang di usia 6 bulan ya. Kemudian hilangnya refleks plantar ya pada saat kita sentuhkan ke lantai dia masih jari-jari kakinya masih menekuk ke bawah ya. Kemudian tanda alamiah kalau dia sudah bisa nanti dilatih jalan adalah biasanya bayi merangkak menuju tepian ruangan, kemudian meraih sesuatu dan mencoba berdiri sendiri. Nah, ini artinya anak ini sudah masuk ke tahap pembelajaran belajar berjalan. Nah, jadi kalau kita ingin memberikan rangsangan untuk anak supaya nanti bisa berjalan, maka kita harus secara bertahap. Bayi yang tadinya hanya telentang, kemudian dia tengkurap, bolak-balik, ya, kemudian dia bisa duduk, dia ongkong-ongkong duduk, kemudian merangkak, ya dia meraih sesuatu, kemudian dia berdiri sendiri. Ini artinya anak ini sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan yang mestinya dipenuhi. Ya, ini salah satu contoh memberikan stimulasi tengkurap pada saat bayi ya usianya sebulan kok belum mulai ngangkat kepala ya, maka kita berikan latihan supaya lebih sering menengkurapkan ya. Contohnya kita gulingkan ya, kita gulingkan ya. Jadi jangan takut. Nah, pada anak itu orang tua nggak boleh takut memberikan stimulasi, tapi hati-hati memberikan stimulasi. Sebagai contoh, kehati-hatiannya menengkurapkannya sebelum dikasih minum atau sebelum dikasih makan. Ya, ini cara untuk latihan menengkurapkan. Targetnya 1 bulan mestinya anak kepalanya bisa menahan kepala 45 derajat. Ya, 2 bulan 90 derajat, 3 bulan dadanya sudah terangkat. Ya, ini caranya seperti ini. Ya, biasanya kalau dilakukan bulan-bulan pertama itu 8 kali 3 sampai 5 menit. Ya, kalau sudah terlambat 5 sampai 10 menit di bulan pertama kedua, lebih terlambat lagi, ya itu lebih lama lagi, ya bisa 10 sampai 15 menit sehari bisa kita lakukan. Ya. Kemudian setelah anak bisa tengkurap sendiri, ya, dan sudah bisa mengangkat dadanya, tangannya lurus, gitu ya, maka kita bisa latih untuk ongkong-ongkong, ya. Ini contohnya, sebelum anak ini merangkak, kita latih untuk ongkong-ongkongkan supaya bagian tulang belakang itu kuat ya, menumpu pinggulnya. Pegang pinggang bayi. Kemudian tarik ke arah belakang.
Sehingga posisi bayi seperti merangkak. Nah, ini dipertahankan ya, tangan kita mempertahankan di daerah pinggulnya, menarik ke belakang ya sekitar ya 5 sampai 15 menit ya, tergantung seberapa jauh anak ini terlambat. Gitu ya. Semakin terlambat, semakin lama dan semakin sering kita harus melakukannya. Nah, setelah itu baru kita masuk, kalau dia sudah bisa merangkak ya, kita masuk ke tahapan stimulasi berjalan ya. Tahap pertama, anak harus belajar menumpu beban tubuhnya pada tumpuan kakinya ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya beri kesempatan anak berdiri berlama-lama sambil bermain di kursi ya. Mainannya kita taruh di kursi, kita di belakangnya anak, sehingga anak asik main sambil berdiri ya. Kita bantu di belakang supaya pada saat dia masih belum kuat ya, kalau terjatuh kita masih bisa membantunya. Kemudian tahap stimulasi 1 ini bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh ya, mempertahankan posisi dengan postur tubuhnya dalam satu tumpuan, dan ini terjadi transfer weight bearing. Berat tubuh anak ada di dalam satu tumpuan kaki. Nah, sering sekali anak-anak dengan kelainan bentuk kaki yang flat ini terganggu stimulasi pada saat kita lakukan stimulasi tumpuan kaki ini ya. Kemudian ini juga sangat membantu melatih kestabilan untuk gerakan selektif dari mata ya. Pada saat anak bermain sambil menyeimbangkan, dia mengambil mainan itu ya, serta dia akan melatih beberapa keseimbangan antara kanan dan kirinya. Kemudian setelah dia bisa berlatih tumpuan dengan baik, maka tahap berikutnya adalah melatih duduk berdiri. Ya, caranya adalah dudukkan anak, ya, yang kira-kira pada saat duduk sudut kakinya 45 derajat. Ya, kemudian di sesi pertama kita bantu kedua tangannya dengan kedua tangan kita. Ya, kemudian begitu kita suruh anak berdiri, anak akan berdiri dengan bantuan tangan. Ya, kita lakukan sekitar 8 kali 3 kali ya. Dengan hitungan 8 kali, begitu berdiri, kemudian kita dudukkan lagi ya. Ulangi lagi ya. Dudukkan lagi ya. Setelah dia lancar dengan 2 tangan, maka kita berikutnya bisa melatih dengan 1 tangan. Anak duduk berdiri dengan kita bantu 1 tangan. Begitu sudah 1 tangan, maka kita tanpa bantu dengan tangan, anak sudah harus kita latih untuk berdiri duduk sendiri ya. Dengan berdiri duduk sendiri ini, anak berlatih menyeimbangkan pada saat dia mulai ingin berjalan, ya, tumpuannya dan keseimbangannya. Ya, lakukan ini dalam sehari bertahap, ya, 8 kali 15 menit sehari, duduk, berdiri, bertahan duduk, dan seterusnya, ya, sehingga dia pinggulnya kuat, tahanannya kuat, maka berikutnya dia akan lebih seimbang. Yang ketiga tahapnya adalah mulai melakukan bergerak. Pada saat anak mulai siap untuk bergerak, kita bisa latih dengan cara cukup mendorong kursi. Ya, mendorong kursi atau barang di depannya untuk menjaga anak, kita di belakangnya, ya, untuk menjaga anak supaya tidak jatuh ke belakang. Ya. Atau kalau sudah kuat, maka kita bisa menggandeng tangan, ya, bukan memegang kedua tangannya,
tapi kita cukup menggandeng. Menggandeng itu posisi tangan kita di bawah bahu anak. Ya, dengan harapan supaya dia lebih percaya diri. Ya, kalau kita lakukan dengan membantu ya menitah dengan dua tangan, maka biasanya anak justru akan beban tubuh anak kita bantu. Ya, kadang dia tidak mau berdiri dengan baik, dia yang loyor saja ya. Dan yang capek justru kita ya yang memegang anak, sedangkan dia tidak belajar tumpuan dengan baik ya. Jadi jangan melatih anak dengan baby walker ya, baby walker sekarang sudah dilarang. Kemudian ya jangan ditetah, membantu anak berjalan dengan memegangi dua tangan. Ini tidak membantu anak belajar menumpu dengan beban tubuhnya sendiri ya. Nah, ini contohnya untuk videonya bisa dilihat. Mungkin nanti ada waktu sisa untuk bisa kita tanya jawab, ya. Ini suaranya. Diri. Tujuan stimulasi tahap 1, melatih keseimbangan tubuh anak, 2, mempertahankan berbagai macam posisi tubuh, 3, menjaga berat tubuh pada satu tumpuan di kaki, 4, menyediakan pola acuan dan stabilitas untuk gerakan selektif dari mata, kepala, atau tubuh kita. Tahap kedua, stimulasi duduk berdiri. 1. Gunakan tempat duduk anak yang tingginya sejajar dengan lutut anak untuk melakukan stimulasi. 2. Dalam posisi duduk, anak dibantu untuk dapat berdiri dengan cara menarik masing-masing kedua tangan anak ke depan dengan sudut 45 derajat menggunakan masing-masing tangan kita. 3. Setelah berdiri, berikan beberapa waktu untuk dapat menahan berdirinya tanpa berpegangan. 4. Setiap selesai latihan bertahan berdiri, anak didudukkan kembali. Berikan waktu istirahat untuk anak 1-3 kali 8 ketukan dan dilanjutkan kembali. Latihan 1 siklus, duduk, berdiri, bertahan, kemudian duduk lagi, bisa dilakukan berulang selama 8 kali 15 menit sehari. Stimulasi tahap 3, melatih bergerak. Lakukan pada tempat yang datar atau tidak lentur. Bantulah dari belakang saat anak mendorong kursi atau barang ke depan untuk menjaga anak agar tidak jatuh ke belakang. Bila anak tetap ingin berlatih untuk berjalan tanpa menggunakan kursi ataupun meja yang didorong, tetaplah Bapak atau Ibu berada di belakang anak agar anak tidak terjatuh ke belakang. Ya, oke. Ya, jadi itu beberapa teknik ya untuk memberikan stimulasi pada latihan motorik kasar di usia 1 tahun pertamanya. Ya, di sini saya hanya mengingatkan bahwa orang tua yang cerdas itu bukan orang tua yang keras, ya, tapi orang tua yang tegas. Tegas itu berbeda dengan keras. Ya. Tegas itu konsisten, memberikan kepercayaan pada anak bahwa anaknya itu pasti bisa. Ya, tugas orang tua adalah mendampingi anak untuk belajar. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
dan waktu saya kembalikan ke Mbak Getty. Baik, terima kasih dokter atas materinya yang luar biasa. Semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh kita semua. Dan sekarang sudah banyak pertanyaan nih dok. Untuk Ya, timnya, silakan. oke, sebentar ya dok. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Ranu Lansari dari Sragen. Jika anak usia 10 bulan tidak mau merangkak, tapi dia sudah berdiri sendiri dan berjalan 1-2 langkah, apakah itu normal, dok? Karena saya sering mendengar bahwa fase merangkak adalah fase terpenting anak. Jika terlewati, apa efeknya? Terus pertanyaan yang kedua, saat ini banyak sekali orang tua yang terobsesi pada anaknya untuk lebih cepat tengkurap atau berjalan sendiri. Apa saja dampak yang ditimbulkan jika orang tua memberikan stimulasi terlalu dini kepada bayi? Sekian dokter, terima kasih. Ya, baik, sebentar ya. Saya coba share materi saya di Zoom supaya bisa saya materi sebentar. Kok kok nggak ada ya? Kalau sampai nanti Tidak, kok nggak ada ya? Oh ini. Di setting saya coba masukin materi saya nanti biar bisa di-download. Ya. Nggak mau ya? File. Ya, sudah saya share di kolom chat ya, kalau mau. Baik, ya pertanyaan tadi apa, Mbak Ketty? Maaf. Untuk pertanyaannya tadi, anaknya sudah 10 bulan, tidak Anak mau sih. merangkak, dan dia sudah bisa berdiri sendiri dan berjalan 1-2 langkah, dokter. Apakah itu normal? Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana kalau orang tua memberikan stimulasi terlalu dini kepada bayinya, apakah itu berbahaya atau tidak, dok? Ya, jadi kalau dia sudah melewati fase itu, maka kita tidak bisa kembali ke fase yang sebelumnya, ya. Artinya, misalkan anak usia 2 tahun udah lari gitu ya. Tapi dia sudah pada saat kita tanya dulu nggak lewat fase merangkak, kita kemudian nggak akan latih untuk merangkak. Tapi dampak dari tidak merangkaknya itu harus kita perkuat ya. Dampaknya apa sih? Latihan motorik halusnya. Kenapa? Karena keseimbangannya nggak bagus pada saat anak tidak melalui tahap merangkak ya. Pada saat merangkak itu melatih keseimbangan, fokus, konsentrasinya jadi nggak bagus. Sehingga yang harus kita lakukan adalah melatih konsentrasi. Ya, biasanya dilatih sensori integrasi atau okupasi terapi. Aspek bahasa juga terganggu pada saat dia tidak merangkak, eksplorasinya akan terbatas. Sehingga kita harus
lihat aspek bahasanya terganggu atau tidak. Kalau aspek bahasanya terlambat, maka segera kita kejar. Bukan berarti kemudian harus merangkak dulu, ya, nggak akan memungkinkan untuk kembali lagi. Ya. Kemudian saat kita memberikan stimulasi yang terlalu dini, contoh anak usianya 3 bulan, ya, kita berikan stimulasi sesuai dengan kelompok usia 12 bulan atau 9 bulan, kita merangkakkan gitu. Maka yang terjadi pasti gangguan, karena sefalokaudal atau prinsip dari perkembangan atas ke bawah itu tidak terpenuhi. Ya, bagaimana mungkin atas belum kuat, kemudian kita paksa bawahnya untuk kita latih. Maka yang terjadi pasti terjadi gangguan postur, bisa disebabkan karena kelainan tulang, ya, atau pola jalannya nanti. Ya, termasuk juga bahasa. Anak usia misalkan 3 bulan distimulasi udah seperti anak usia 3 tahun tadi yang saya contohkan, ya, dikasih bahasa Inggris misalkan, ya, pasti bukan yang terjadi perkembangan bahasanya menjadi optimal, ya, tapi malah justru menjadi terhambat, gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Dan memang untuk stimulasi harus diberikan sesuai dengan urutan usia ya dok, penting sekali. Ya, stimulasi diberikan satu kelompok usia di atas kemampuannya, ya, tidak melompat, gitu. Oke, baik, terima kasih dokter. Ini selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Alfiani dari Surakarta. Nah, ini izin bertanya dokter, untuk anak usia 2 tahun, jika dia masih sering asik dengan kemauan dia sendiri, misalnya sering tidak peduli dengan lingkungan sekitar, apakah itu wajar dok? Dan bagaimana stimulasinya agar anak bisa mendengar arahan dari orang tua? Terima kasih. Ya, jelas ini tidak wajar ya, karena anak usia 2 tahun harus lebih banyak berinteraksi dengan kita. Ya, pasti ayah bunda sering sekali deh mendengarkan pada saat anak berhasil interaksi dengan baik, anak akan selalu bertanya, apa itu? Apa ini? Apa itu? Apa ini? Ya. Nah, itulah anak bereksplorasi. Kalau anak sudah sering bermain sendiri, maka yang terjadi seperti ini. Dia nggak akan merespon lingkungannya. Maka jangan beri kesempatan anak untuk bermain sendiri. Karena itu bukan stimulasi. Ya. Syarat stimulasi adalah interaksi. Tidak pernah kita harus membiarkan anak untuk bermain sendiri. Ya, jadi jangan sampai ada kesempatan itu. Ya. Baik, semoga penjelasannya bisa dimengerti dan dipahami ya, Bunda Alfiani. Jadi memang untuk orang tua ya, diusahakan selalu menemani interaksi adik ya dok ya, supaya Ya, tidak jadi memberi mengajak kesempatan. interaksi ya. Jadi istilah untuk belajar anak itu anak didampingi bukan ditungguin. Ya, kalau anak ditungguin pasti tidak ada interaksi. Tapi kalau didampingi harus ada interaksi. Baik dokter. Dan ini masih ada pertanyaan lagi nih dok dari Pak Yahya. Ini kurang tahu ibu atau bapak ya. Pak Yahya ya dari Pemalang. Apakah balita yang mengalami penyakit jantung bawaan dari orang tua akan mengalami pelambatan dalam tumbuh kembangnya dok? Dan apakah bisa dieliminasi pelambatan tumbuh kembangnya dengan intervensi gizi dok agar normal? Terima kasih. Ya, jadi kalau anak dengan kelainan jantung, justru yang harus kita pahami, orang tua tidak boleh melupakan fase 2 tahun pertamanya.
Karena begitu orang tua fokus ke penyakit jantungnya, kemudian jadi lupa bahwa 2 tahun pertama anak itu ada perkembangan otak yang harus kita fasilitasi. Sehingga anak tidak akan nanti menjadi terlambat perkembangannya. Ya. Sebagian besar anak dengan penyakit jantung terlambatnya karena orang tua satu kasihan, anak ini ada penyakit jantung. Ya. Karena kasihannya kemudian dilayani semuanya. Ya, karena sering dilayani, kesempatan belajar jadi nggak ada, sehingga pasti terlambat. Yang kedua, karena penyakit jantungnya itu sendiri. Ya, mungkin penyakit jantungnya menyebabkan yang disebut sebagai dekompensasi. Ada masalah di situ yang harus kita atasi dengan terapi, tapi belum kita lakukan terapi. Nah, ini akan mengganggu dalam dia belajar, di mana mau berjalan, satu langkah saja sudah sesak, ya, nafasnya sudah cepat, sudah biru-biru, dan lain-lain. Sehingga kesempatan belajarnya jadi berkurang. Maka yang harus kita lakukan, kita harus tangani penyakit jantungnya, tapi juga jangan lupa kita tetap berikan stimulasi bertahap sesuai dengan kemampuannya. Ya, kadang kita perlukan pada saat orang tua memberikan stimulasi, orang tua memantau dengan alat saturasi oksigen. Ya, di saat kita latih saturasi oksigennya turun, stop dulu. Ya, sehingga tidak akan terjadi memberatnya penyakit itu akibat stimulasi yang kita berikan. Nah, apakah bisa eliminasi kelambatan perkembangan diintervensi dengan gizi saja? Jelas nggak bisa. Ya, perkembangan itu dipengaruhi oleh aspek gizi dan latihan atau stimulasi. Kalau gizi kita sudah berikan tapi tidak ada latihan, maka sel-sel otak itu juga tidak akan bertambah, tidak akan berkembang. Kenapa? Karena tubuh mengira bahwa tidak diperlukan kok, ya, ototnya untuk bertambah, sarafnya untuk bertambah, karena nggak ada latihan, nggak ada rangsangan. Ya, begitu juga kalau nutrisinya nggak kita penuhi, latihan kita percuma. Karena pada saat kita latih sebetulnya dia membangun saraf-saraf baru. Ya. Nah, membangun saraf-saraf baru untuk membentuk sirkuit. Nah, sirkuit yang terbangun dengan saraf-saraf baru itu butuh zat tenaga, zat pembangun. Ya, kalau kita rangsang saja, nggak ada bahannya untuk membangun, ya tidak akan bisa. Maka kunci utama di sini adalah nutrisi dan stimulasi serta dilakukan secara terus-menerus. Ya, gitu, Mbak Keti. Baik, dokter, terima kasih atas jawabannya. Dan ini masih ada pertanyaan dari Ibu Diva. Selamat siang, dokter. Izin bertanya, bagaimana cara menstimulasi perkembangan pada anak? Ya, ini kita Terima sudah kasih. bicarakan banyak ya. Kita bisa lalui ya. Iya. Oke. Next. Dari Ibu Anggraini dari Jatiningrum. Selamat siang, dokter. Adek usia 18 bulan lagi seneng berjalan tapi masih sering terjatuh. Apakah wajar apabila di usia 18 bulan jalan belum lancar? Dan apakah ada efek tidur malam apabila overstimulasi karena masih senang berjalan? Terima kasih, Dok. Ya, jadi 18 bulan mesti fungsi keseimbangannya sudah bagus. Nah, fungsi keseimbangan itu harus kita latih. Untuk bisa berlatih, anak harus ada kepercayaan diri. Kalau anak yang selalu dilayani saja, begitu dia berjalan minta tolong, kita tolong, ya, kita tidak yakin bahwa anak kita mampu, ini menjadikan kesempatan latihannya jadi berkurang dan anak akan selalu minta tolong, sehingga latihan keseimbangannya pun akan berkurang, ya. Jadi prinsipnya kalau dia masih sering berjatuh, tumpuannya masih belum bagus. Ya, tumpuan dengan beban tubuhnya sendiri masih belum bagus. Keseimbangannya masih belum bagus, maka kita harus latih. Ya, apakah diperlukan dengan pendampingan terapis? Ya, nanti kita lihat. Ya,
dibutuhkan terapis atau hanya latihan di rumah saja. Kemudian efek tidur, ya jelas, anak dengan overstimulasi akan mempengaruhi pada saat dia tidur malamnya, ya mungkin tidur malamnya tidak akan berkualitas nanti, ya. Makanya jangan lakukan 2 jam, ya ada yang mengatakan 4 jam sebelum jam tidur malamnya, ya. Jadi kalau tidurnya jam 9, ya 4 jam sebelumnya jangan dikasih latihan-latihan yang memberikan beban yang tinggi seperti latihan motorik kasar dan lain-lain. Udah? Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Ini masih ada pertanyaan lagi ya dok dari Ibu Putri Hardiani. Izin bertanya, anak usia 2 bulan tapi belum angkat kepala 90 derajat. Bagaimana ya dok tipsnya supaya anak betah dan nyaman di tummy time? Padahal sudah dilakukan sebelum nyusu dan sudah sambil diajak ngobrol maupun sambil diberi mainan yang bergerak, hanya betah sebentar lalu menangis. Nah, ini sebetulnya yang tidak betah bukan anaknya saja, tapi ibunya juga tidak betah mendengar suara anaknya nangis. Ya, prinsipnya anak itu belajar. Ya. Pada saat dia belajar dengan caranya sendiri, kemudian kita respon, ya padahal cara yang dilakukan itu salah, maka kita sebetulnya nggak boleh respon. Tugas kita adalah mendampingi dia supaya mau belajar. Ya, sebelum 15 menit udah nangis, ajak ngobrol. Adik, ayo semangat, sebentar lagi bisa. Dari awalnya 5 menit ya jadi naik 10 menit atau dari naik 7,5 menit gitu ya. Besok lagi, ayo adik, kemarin bisa. Ya semangat, ayo. Sambil di depannya dikasih kaca, ya itu akan sangat membantu. Kita ngobrolnya lewat kaca. Nah, begitu anak selalu didampingi untuk berlatih dengan semangat orang tua, pasti anak akan merasa percaya diri. Berbeda kalau anak begitu ditengkurepin sebentar nangis langsung ditolong, maka anak ini akan belajar. Aku males latihan, tak nangis aja, langsung ditolong. Nah, artinya kesempatan belajar dia jadi berkurang. Kalau anak untuk bisa menjadi pinter itu kan harus belajar. Ya, kalau belajarnya kurang, ya pinternya juga nanti akan tidak sesuai umurnya. Ya, jadi semangatin aja terus, ya supaya kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak, karena berpatokan bahwa anak kita mampu kok, anak kita akan bisa benar kok, ya. Jadi bukan hanya melayani apa yang dia lakukan, ya karena dia ya anak belum ngerti ya. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang penting dia lakukan, kok ada respon, ya dia memahaminya itu yang benar. Itu ya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa dimengerti ya Ibu Putri dan tetap semangat. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Rofi. Anak saya yang berumur 8 tahun sampai dengan saat ini saat di sekolah masih sibuk dengan dunianya sendiri. Dan dia cenderung tidak bisa diam, tapi untuk belajar alhamdulillah dia bisa mengikuti dan bisa masuk 10 besar di kelasnya. Tapi seringkali gurunya mengeluhkan sikap kurang fokusnya. Awalnya saya pikir mungkin karena masalah usia saja dan saya sudah mencoba teknik sounding. Namun sepertinya kok enggak ngefek. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya menghadapi anak saya? Haruskah saya konsultasi ke psikolog anak atau langsung ke dokter anak? Karena jujur saya agak takut kalau anak saya sakit. Begitu dok pertanyaannya. Iya, jadi kalau saya harus jawab, haruskah orang tuanya konsultasi ke psikolog? Ya, boleh-boleh saja. Ya. Kenapa? Karena kan yang dikonsultasikan orang tuanya. Nah, untuk anaknya bagaimana? Nanti dulu kita lihat. Ya, apakah anak ini memang ada gangguan konsentrasi, ya sehingga dia tidak bisa diam, ya, hiperaktivitas, atensinya kurang,
karena memang dia punya masalah atau dia sebetulnya sebagai anak yang dikaruniai kemampuan yang lebih atau gifted ya. Anak gifted itu hampir selalu diasumsikan sebagai anak yang nakal, anak yang nggak bisa diatur. Tapi kemampuannya sebetulnya dia luar biasa, melebihi dari teman-temannya seumur dia. Nah, ini juga harus kita kelola, karena anak gifted itu sama dengan anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi, maksudnya anak berkebutuhan khusus itu apa sih? Anak yang membutuhkan pendampingan. Ya, jangan dikonotasikan sebagai anak yang maaf ya, ada kelainan saja, baik fisik maupun mental atau perilakunya, tapi semua anak yang membutuhkan pendampingan kita istilahkan sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Kita dampingi supaya anak ini menjadi anak yang bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, gitu ya. Jadi saya kok melihat kalau prestasinya bagus ya, kemudian anak nggak bisa diam, ini ada masalah lain yang harus kita gali dan kita harus assessment juga apakah anak ini termasuk anak yang dikaruniai dengan kemampuan yang lebih atau gifted. Itu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga bisa dimengerti. Dan ini ada yang terakhir ya dok, pertanyaannya. Ini dari Ibu Anggraini. Pak izin bertanya, pada bayi yang usia sudah 1 tahun giginya belum tumbuh, apakah masih normal atau tidak ya dok? Jika tidak, penyebabnya karena apa ya dok? Terus untuk pertanyaan yang kedua, bayinya usia 1 tahun lebih belum bisa duduk dan berjalan, itu penyebabnya karena apa? Dan stimulasi apa yang diberikan ya dok? Terima kasih. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Tentu adik harus segera diperiksakan ya, karena udah 1 tahun belum bisa duduk. Ya, padahal duduk itu kemampuan di usia 7 bulan ya, sebelum dia merangkak, sebelum dia usia 9 bulan merangkak itu 7-8 bulan dia harus sudah bisa duduk. 6-7 bulan dia udah bisa ongkong-ongkong. Ya. Nah, kenapa ini belum bisa duduk? Kita akan lihat nanti ada kelainan neurologi atau sarafnya atau tidak. Ya, atau kelainan-kelainan lain atau hanya karena kurang latihan saja. Ya, kurang stimulasi saja. Ya, maka ini perlu dilakukan pemeriksaan ya. Silakan ke dokter setempat yang paling dekat ya, kemudian di assessment ya, kemudian baru dikonsultasikan kalau memang ada masalah terkait dengan masalah saraf ya atau hal-hal lain ya. Kemudian untuk gigi, memang gigi pertama itu muncul rentangnya 6-11 bulan. Tapi akan bisa lebih dari 11 bulan kalau ya ternyata dari hasil pemeriksaan status antropometri lainnya seperti tinggi badan, lingkar kepala itu normal. Yang sangat mungkin adalah belum tumbuhnya gigi karena masalah familial atau genetik. Maka tanyakan ke ke eyangnya, ya, eyang, dulu aku keluar gigi usia berapa ya? Nah, mungkin putra putrinya juga meniru keluar gigi sesuai dengan orang tuanya. Ya, jadi kalau tingginya normal berarti tulangnya juga normal, lingkar kepalanya juga normal, ya nggak usah khawatir, tunggu saja nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Begitu Mbak Gedi, ya mohon maaf kalau jawaban saya masih kurang memuaskan atau kurang jelas ya, mungkin nanti di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter atas penyampaian materi dan jawabannya sangat singkat, padat, dan jelas. Semoga bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sahabatku semuanya. Dan mohon maaf karena waktu kita terbatas ya. Jadi untuk pertanyaan
hanya beberapa saja yang bisa dijawab, tapi Bapak Ibu semua jangan khawatir. Nanti di lain waktu akan kita bertemu kembali untuk membahas. Dan nanti pertanyaannya akan dijawab melalui chat ya. Jadi nanti untuk jawaban Bapak Ibu semuanya nanti akan dapat dijawabkan. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, sahabat Kusuma, jika memang mempunyai atau mengamati nih ada anaknya, tetapi mempunyai beberapa ciri-ciri red flag yang telah disampaikan. Nah, jika memang khawatir, bunda-bunda sahabat Kusuma semuanya bisa datang langsung untuk konsultasi ke Dokter Fitri. Dok, dengan senang hati, Dok. Jadi bisa datang sesuai jadwal praktek beliau ya, hari Senin dan Kamis pada pukul 16.00 sampai jam 17.00. Nah, di situ nanti Bunda bisa konsultasi langsung dengan beliau. Dan di Kusuma Praja juga telah mempunyai pelayanan khusus yaitu tumbuh kembang anak ya. Jadi memang di Kusuma Praja kita sudah ada tumbuh kembang anak untuk terapi anak yang memang mempunyai masalah. Jadi misalnya jika anak tadi ada yang disebutkan ya dari beberapa pertanyaan bunda-bunda Kusuma Praja, tadi anaknya misalnya ada gangguan nih, kok usianya segini belum bisa duduk, belum bisa berjalan. Nah, jadi nanti misalnya jika dibawa dilakukan asesmen bisa ke RSI Kusuma Praja dan nanti untuk diterapi lanjut. Dan di RSI Kusuma Praja juga mempunyai di sini bisa untuk melakukan insam ya bunda-bunda. Jadi memang di RSI Kusuma ini mempunyai unggulan insam dan tumbuh kembang anak. Sekian. Oh iya, perlu kami ingatkan dan untuk selanjutnya itu ada fasilitas ya dari RSI Kusuma Praja untuk bunda-bunda sahabat Kusuma semuanya, yaitu WhatsApp konsultasi gratis. Nah, jadi bunda-bunda semuanya di rumah bisa bertanya melalui WhatsApp. Bisa dicatat ya bunda-bunda, ini akan saya sebutkan 089 647 084 263. Saya ulangi kembali. 089 647 084